让王某看看。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Naseries. Bagaimana kabar kalian di awal pekan dan akhir tahun Hijriah ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari King Wanglin dalam Renegade Immortal episode terbaru, yaitu Renegade Immortal episode 145. Yang mana pada Renegade Immortal episode 145 ini menceritakan Wanglin yang akan membentuk tubuh fisiknya lagi dengan kekuatan petir yang begitu besar. Dan kemudian Wanglin akan mencari rahasia di balik Mutiara Tiani yang penuh misteri. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya? Jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat jika Wanglin sudah berada di wilayah selatan Jaring Langit. Dan Wanglin baru tahu kenapa jiwa primordialnya seolah-olah menariknya ke sini. Karena di tempat ini ternyata tersembunyi sebuah planet alam abadi petir. Dan bagi Wanglin tempat ini sangat tepat karena dirinya sedang membutuhkan tempat yang sangat kaya akan kekuatan petir untuk memulihkan diri setelah tubuhnya hancur lebur serta jiwa primordialnya terkuras banyak. Namun saat terus maju Wanglin heran karena penjaga immortalnya tiba-tiba berhenti melangkah, yang mana Wanglin merasa jika di sini pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Maka dari itu Wanglin akan menjelajah sendiri, sementara penjaga immortalnya akan Wanglin biarkan menunggu di sini. Setelah masuk tempat itu pun, Wanglin merasakan jika energi petir di sini begitu murni dan sangat mirip dengan petir sumber asal milik Wanglin. Bahkan medan petir di situ sangatlah dahsyat yang merupakan peluang bagus untuk Wanglin. Dan Wanglin pun akan menggunakan petir di tempat ini untuk memulihkan jiwa primordialnya. Dengan cepat Wanglin pun langsung menjatuhkan tulang Wang Yue itu ke bawah. Dan kemudian Wanglin langsung duduk di atas tulang Wang Yue tersebut untuk mulai menyerap petir di tempat ini. Di sini pun terlihat jika petir di tempat ini pun langsung masuk ke dalam tubuh jiwa primordial Wanglin tersebut. Sementara dari dalam Suliku terkejut karena Wanglin menelan petir langit mentah-mentah. Dan Suliku merasa jika Wanglin ini semakin hari semakin benar-benar mengerikan. Yang mana jika terus begini, maka Suliku tidak akan bisa bebas dari sini. Terlihat Wanglin pun menyerap petir tersebut hingga 10 tahun. Dan Wanglin tidak menyangka jika hanya dalam 10 tahun, jiwa primordialnya sudah pulih sepenuhnya. Bahkan selama proses pemulihan jiwa primordial, Wanglin sudah menyerap kekuatan petir dalam jumlah yang sangat besar. Namun kekuatan petir di tempat ini sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang. Maka dari itu, Wanglin akan sekalian memanfaatkan petir ini untuk membentuk ulang tubuhnya. Terlihat Wanglin pun mulai kembali menyerap petir di tempat ini. Dan Wanglin sadar meski tubuh klon tidak dapat mempelajari kemampuan Dewa Kuno, namun dengan meminjam metode rahasia teknik Dewa Kuno, maka akan mudah bagi Wanglin untuk membentuk tubuh fisik dari kekuatan langit dan bumi. Terlihat Wanglin pun langsung menyerap petir dengan kekuatan yang lebih besar. Di sini pun Wanglin ingat jika terakhir kali dia membentuk tubuh fisik saat di tanah Dewa Kuno ketika berhasil lolos dari cengkraman maut Tuosen. Dan Wanglin tidak menyangka jika beberapa ratus tahun berlalu begitu cepat. Wanglin pun tidak menyangka jika dirinya yang sudah menjelajahi planet Suzaku dan mengarungi jaring langit dengan penuh kewaspadaan, namun tetap saja berakhir dengan tubuh fisik yang hancur. Terlihat tubuh fisik Wanglin pun perlahan mulai terbentuk lagi di dalam kepompong seperti dulu. Sementara penjaga immortalnya terus memperhatikan dari kejauhan. Di sini pun ternyata Wanglin sudah tertidur selama 60 tahun penuh demi membentuk tubuh fisiknya ini. Kemudian terlihat naga petir Wanglin pun kembali masuk ke dalam kepompong Wanglin itu. Di sini Wanglin menyadari jika dalam kurun waktu 60 tahun ini, dirinya sudah menyerap habis seluruh kekuatan petir dan energi kehidupan di tempat ini. Yang mana dengan menggunakan teknik Dewa Kuno, akhirnya Wanglin berhasil membentuk tubuh fisik yang baru. Yang mana tubuh Wanglin ini mengandung kekuatan petir di dalamnya. Dan bisa dikatakan bahwa Dao tidak akan mampu menghancurkan Wanglin.
Menyadari jika tubuh fisiknya sudah terbentuk, Wang Lin pun sekarang berniat membiarkan Mutiara Tiani untuk menyerap tulang Wang Yue agar benar-benar sempurna. Dengan cepat Wang Lin pun memasang formasi larangan menggunakan bendera jiwanya. Kemudian Wang Lin langsung mengeluarkan Mutiara Tiani agar Mutiara Tiani itu langsung menyerap tulang Wang Yue tersebut. Wang Lin pun menyadari jika proses penyerapan oleh Mutiara Tiani akan sedikit lambat karena tulang Wang Yue ini sangat besar. Maka dari itu Wang Lin akan memanfaatkan waktu ini untuk menghitung perolehan dari perjalanan kali ini. Karena untuk merebut tulang Wang Yue ini, harta pusaka Wang Lin banyak yang terkuras habis. Namun harta benda milik Tan Lang ini malah menjadi keuntungan tidak terduga. Wang Lin pun juga melihat jika di dalam batu gunung ini tersegel jiwa gunung immortal. Bahkan ada kekuatan yang bisa mencabut puncak gunung, sungai, dan jiwa sebuah planet, kemudian melepaskan jiwa-jiwa itu sebagai senjata serangan. Yang mana kekuatan itu adalah kemampuan tinggi yang hanya bisa dikuasai oleh kultivator langkah kedua. Wang Lin pun teringat jika batu gunung ini di tangan Tan Lang mampu memotong tulang Wang Yue yang sekeras baja. Dan sekarang segel kesadaran ilahi Tan Lang di dalamnya sudah hancur, yang mana kelak saat berhadapan dengan musuh, maka pasti akan sangat berguna bagi Wang Lin. Terlihat Wang Lin pun berusaha mengendalikan batu itu. Namun Wang Lin sadar jika kemampuannya sekarang masih belum bisa menggunakan batu itu sepenuhnya. Akan tetapi selama pusaka ini ada di tangan Wang Lin, maka dirinya bisa lebih awal memahami kemampuan khusus milik langkah kedua, yaitu teknik kemampuan ilahi itu. Sementara harta satunya itu Wang Lin tahu jika benda itu bukan tirai gunung dan sungai yang asli. Melainkan itu dibuat dengan menggunakan kemampuan ilahi, kemudian dicetak gambar dao langit gunung dan sungai ke atas sebuah layar. Akan tetapi meski hanya tiruan, namun benda itu mampu menahan serangan Wang Yue secara langsung. Yang mana benda ini sangat ideal untuk dijadikan pelindung diri. Namun Wang Lin menyayangkan karena benda ini sudah rusak oleh satu jari dewa kuno milik Wang Yue. Yang mana Wang Lin harus memperbaikinya jika ada kesempatan. Kemudian saat melihat harta mahkota Kaisar Immortal, Wang Lin merasa jika benda ini terlihat sama seperti mahkota raja-raja dunia fana dan tidak ada yang istimewa. Akan tetapi benda itu mampu menghadapi satu jari dewa kuno tanpa sedikit pun rusak, bahkan tidak ada retakan sekecil apapun. Kemudian Wang Lin melihat 5 butir mutiara di mahkota itu yang mengandung atribut 5 elemen. Setelah itu Wang Lin melihat kekuatan yang muncul dari mahkota itu yang seperti sedang mencari sesuatu di dalam diri Wang Lin. Dengan cepat pun, Wang Lin mengeluarkan bunga dari Hongdi. Dan Wang Lin penasaran apakah mahkota itu ada kaitannya dengan bunga tersebut karena dulu Hongdi memiliki tubuh 5 roh. Wang Lin juga teringat perkataan Tan Lang yang bilang jika dia mengambil 9.999 jiwa raja-raja dunia fana baru bisa mengendalikan mahkota itu. Dan Wang Lin penasaran apakah mungkin hanya raja yang memiliki tubuh 5 roh saja yang bisa mengeluarkan kemampuan ilahinya. Di sini Wang Lin yakin jika bahan pembuatan benda ini pasti berasal dari zaman yang sangat kuno. Karena bahkan di ingatan dewa kuno pun tidak tercatat secara lengkap. Terlihat segel di lautan kesadaran Wang Lin terbentuk setelah 3 bulan Mutiara Tiani menyerap tulang Wang Yue. Di sini Wang Lin sadar jika hanya kurang selangkah lagi untuk membuat Mutiara Tiani mengakui Wang Lin sebagai tuan. Wang Lin pun ingat jika jalan daunya bermula dari mutiara ini. Dan dulu Wang Lin keluar dari Heng Yue, kemudian menentang arus demi mencari dao meski ratusan kali mati dan 1000 kali hidup. Dan Wang Lin pun sudah menanti hampir 1000 tahun demi Mutiara Tiani yang sempurna. Di sini Wang Lin sadar jika dirinya masih kurang memahami Mutiara Tiani meskipun mutiara itu sudah menemani Wang Lin begitu lama. Dan karena sudah begitu banyak tenaga dan usaha yang tercurahkan, maka Wang Lin akan melihat sendiri sebenarnya misteri apa yang tersimpan di dalam Mutiara Tiani ini. Dengan cepat pun, Wang Lin menyimpan kembali penjaga immortalnya dan bendera jiwanya. Namun terlihat Mutiara Tiani terbang ke atas saat Wang Lin akan menyentuhnya. Setelah itu muncul gerbang besar di Mutiara Tiani yang membuat Wang Lin penasaran benda apa itu. Di sini pun juga langsung muncul tekanan yang sangat besar dari gerbang tersebut. Dan Wang Lin sadar jika kekuatan ini bukan berasal dari tekanan tingkatan kultivasi, melainkan sebuah guncangan yang berasal dari kedalaman jiwa. Dan Wang Lin merasa jika seolah di depan gerbang ini, seorang kultivator hanya bisa menghancurkan kehendak daunya, kemudian berlutut dan tunduk tanpa sedikit pun kemampuan untuk melawan. Di sini pun Wang Lin merasakan perasaan yang pernah Wang Lin rasakan 1000 tahun yang lalu.
yang mana perbedaan antara immortal dan fana seluas langit dan bumi. Akan tetapi bagi Wang Lin, daunya tidak bisa digoyahkan meskipun oleh dewa maupun iblis sekalipun, yang mana itu tetap sama sekarang ataupun 1000 tahun yang lalu. Dan bagi Wang Lin, apapun mutiara Tianyi ini, namun Wang Lin lah yang menyempurnakannya. Yang mana Wang Lin berjanji jika langit membunuh orang, maka Wang Lin juga akan menghancurkan langit. Dan jika mutiara Tianyi melawan Wang Lin, maka Wang Lin akan menghancurkan perlawanan itu. Di sini pun Wang Lin merasakan jika tekanan itu sekarang hilang. Namun lengan raksasa yang menjulang ke langit itu sekarang muncul lagi. Wang Lin pun menyadari jika lengan ini bukan milik dewa kuno. Dan Wang Lin merasa jika jangan-jangan ini adalah larangan khusus yang menjaga gerbang tersebut. Wang Lin pun mengakui jika mutiara Tianyi ini memang penuh teka-teki. Yang mana setelah sempurna pun mutiara Tianyi semakin sulit ditebak. Dan Wang Lin akan mencoba untuk menjelajahi lebih lanjut. Terlihat Wang Lin pun langsung melemparkan tulang Wang Yiwei ke tangan besar tersebut. Dan Wang Lin menyadari jika ternyata tangan itu adalah kekuatan hukum. Yang mana jika Wang Lin nekat maju secara paksa, maka dirinya pasti akan lenyap tanpa bersisa. Di sini Wang Lin penasaran sebenarnya gerbang itu menuju kemana dan makhluk apakah lengan itu. Dan Wang Lin juga bertanya-tanya sebenarnya di langkah mana yang salah, padahal mutiara Tianyi sudah sempurna dan peluang yang luar biasa besar sudah ada di depan mata. Terlihat Wang Lin pun terus mengejar mutiara Tianyi yang terus kabur tersebut. Dan Wang Lin terkejut karena mutiara Tianyi membawa Wang Lin ke kolam petir wilayah selatan jaring langit. Dengan cepat pun Wang Lin mengeluarkan binatang petirnya dan menyimpan mutiara Tianyi kembali. Terlihat dengan sangat hati-hati, binatang petir Wang Lin ini pun maju ke kolam tersebut. Di sini pun Wang Lin menyadari jika kekuatan petir di dalam kolam ini jauh melampaui planet tadi, yang mana bahkan binatang petir pun tidak berani masuk lebih dalam. Terlihat Wang Lin maju dan meminta penjaga immortalnya berjaga di sini. Dari dalam pun Suliku ketakutan karena petir di sini sangat besar, yang mana Suliku meminta agar Wang Lin di pinggiran saja. Terlihat Wang Lin pun tidak bisa maju lebih jauh meskipun sudah memiliki tubuh fisik yang dipenuhi petir. Dan bagi Wang Lin, tempat ini adalah tempat yang sangat sempurna untuk menjalankan teknik elemen petir. Yang mana Wang Lin yakin jika dirinya pasti mampu memurnikan kekuatan asal yang begitu berharga tersebut. Bahkan Wang Lin merasa jika jangan-jangan mutiara Tianyi membawanya ke sini agar bisa menggunakan tangan Wang Lin untuk memurnikan kekuatan asal. Terlihat mutiara Tianyi pun langsung masuk ke dalam bola petir yang muncul di depan Wang Lin. Dan di sini pun Wang Lin baru menyadari jika ternyata kekuatan asal bisa membantu gerbang penentang langit terbuka kembali. Wang Lin pun sadar meski gerbang itu muncul lagi, namun dirinya tetap bukan tandingan lengan raksasa itu. Dan karena mutiara Tianyi kembali memanggil gerbang itu keluar, Wang Lin pun merasa jika jangan-jangan di sini ada sesuatu yang bisa mengimbangi lengan raksasa itu. Terlihat tangan besar itu pun tertahan oleh kekuatan petir di tempat ini. Dan melihat itu pun, Wang Lin langsung menuju ke gerbang tersebut untuk melihat apa yang ada di dalam gerbang itu. Di sini pun Wang Lin masuk dan sudah berada di ruang penentang langit. Kemudian muncul serangan yang langsung menahan pergerakan Wang Lin ini. Kemudian terdengar suara yang bertanya, apakah Wang Lin tahu apa itu dao? Dan melihat Wang Lin yang diam saja, suara itu menganggap Wang Lin tidak tahu. Yang mana karena itu, suara tersebut meminta Wang Lin mencari apa itu dao. Terlihat Wang Lin pun seperti dibawa masuk ke dalam sebuah portal. Di sini pun suara itu menceritakan jika lahir dan matinya bintang, serta reinkarnasi segala makhluk, semuanya adalah perwujudan dari dao. Wang Lin pun sadar jika orang yang hanya mendengar dao, maka lahir di pagi dan mati di petang pun sudah cukup. Namun orang yang mencari dao, jika melupakan hidup demi memahami kematian, maka itu sebuah penyesalan. Suara itu pun memberitahu jika kekuatan siklus hidup dan mati itulah dao. Bahkan sebab akibat dan reinkarnasi pun juga adalah dao. Dan naik turunnya pegunungan hanya diketahui oleh batu. Sementara ratusan sungai yang bermuara di laut hanya diketahui oleh air. Kemudian menembus awan untuk melihat matahari hanya diketahui oleh burung. Karena segala hal di dalamnya masing-masing memiliki dao. Namun jika bukan berasal dari wujud itu sendiri, maka tidak akan bisa merasakan dao tersebut. Bahkan terbentuk dan lenyapnya sebuah planet serta siklus hidup dan mati adalah dao.
Begitu juga kediaman semua makhluk dan berputarnya sebab akibat pun adalah Dao. Namun apakah Wang Lin pernah memikirkan apa yang menjadi awal mulanya dan apa pula yang menjadi akhirnya? Mendengar itu pun Wang Lin menyadari jika segala fenomena langit dan bumi semuanya berasal dari diri sendiri, yang mana ternyata inilah yang disebut dengan Dao. Dan itu berarti bahwa di ujung pencarian Dao ternyata adalah mencari diri sendiri. Setelah itu pun Wang Lin dilempar keluar lagi dari dalam gerbang itu. Kemudian Wang Lin melihat bayangan orang yang membuat Wang Lin penasaran siapakah orang tersebut. Dan itulah guys alur cerita Renegade Immortal episode 145 ini. Ternyata Mutiara Tiani tersebut mempunyai teka-teki yang serumit itu ya. Dan apakah Wang Lin akan berhasil memecahkan teka-teki Mutiara Tiani tersebut? Kita tunggu saja dalam Renegade Immortal episode 146. Akhir kata, selamat menjalani awal pekan yang indah ini. Dan see you next episode.